Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia lanjut adalah fase kehidupan yang syarat hikmah, di mana seseorang mulai menikmati hasil jerih payahnya selama puluhan tahun. Namun, ada satu keputusan penting yang sering diambil oleh para lansia, tinggal bersama anak-anak mereka setelah pensiun atau memasuki usia 65 tahun. Sekilas, ini terdengar ideal, keluarga berkumpul, anak berbakti, orang tua merasa aman. Tapi tahukah Anda? Dalam banyak kasus, hal ini justru bisa menjadi kesalahan besar. Mari kita telusuri alasannya. Awal dari kehilangan kendali atas hidup banyak lansia yang terbiasa mengatur kehidupannya sendiri selama puluhan tahun. Mereka memiliki rutinitas, cara mengelola rumah, hingga pola makan yang sudah mereka bentuk sejak muda. Namun, ketika mereka pindah ke rumah anak, tiba-tiba semua berubah. Waktu makan ditentukan orang lain, aktivitas dibatasi, dan keputusan pribadi seringkali harus dikonsultasikan atau bahkan dikendalikan oleh anak atau menantu. Perubahan drastis ini membuat mereka merasa seperti tamu di hidupnya sendiri, bukan sebagai pribadi yang utuh. Niat, baik anak yang bisa salah. Kaprah, tidak jarang anak-anak berpikir bahwa dengan mengurus semua kebutuhan orang tuanya, mereka telah melakukan kebaikan dan bakti yang sempurna. Mereka mungkin berpikir orang tua harus istirahat total, tanpa perlu memikirkan apapun. Tapi, kenyataannya, niat baik ini bisa salah arah jika tidak disertai pemahaman terhadap kebutuhan psikologis lansia. Lansia justru merasa diabaikan haknya untuk memilih, membuat keputusan, dan menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Ini bisa melahirkan rasa tidak dihargai dan menurunkan harga diri. Dampak psikologis. Dari percaya diri ke rasa tidak berguna saat lansia merasa tidak lagi dipercaya untuk mengatur hidup sendiri, perlahan-lahan rasa percaya diri mereka memudar. Mereka mulai meragukan kemampuannya sendiri. Lama-lama muncul rasa tidak berguna, merasa hanya menjadi pengisi ruangan, dan tidak lagi memberi kontribusi berarti di rumah. Ini adalah kondisi psikologis yang sangat berbahaya karena bisa berkembang menjadi gejala depresi, penarikan sosial, bahkan keinginan untuk menyudahi hidup, ketergantungan yang mempercepat, penurunan kesehatan ketika lansia dilarang melakukan hal-hal kecil seperti memasak, berjalan ke warung, atau menyapu halaman. Mereka kehilangan kesempatan untuk bergerak aktif. Aktivitas sederhana ini sebenarnya sangat penting untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Namun, karena terlalu dilindungi, lansia justru menjadi makin pasif dan rentan terkena penyakit akibat kurang gerak, seperti osteoporosis, tekanan darah tinggi, hingga Alzheimer. Ketergantungan yang seharusnya dicegah malah menjadi kebiasaan yang merusak. Perubahan peran sosial yang mengganggu sebelum tinggal bersama anak, seorang lansia biasanya masih punya peran sosial di lingkungannya. Menjadi tokoh masyarakat, ikut pengajian, menjadi pengasuh cucu, atau bahkan menjadi rujukan dalam hal keputusan keluarga. Tapi saat masuk ke rumah anak, peran-peran itu perlahan hilang. Mereka kini hanya orang tua dari anaknya, tanpa peran lain. Rasa kehilangan identitas ini membuat banyak lansia mengalami krisis eksistensi, bingung harus berbuat apa, dan akhirnya hanya menghabiskan waktu dengan duduk diam atau menonton televisi. Solusi: mengembalikan rasa percaya dan kemandirian kuncinya, bukan melarang tinggal bersama anak, tapi memberi ruang bagi lansia untuk tetap merasa berguna dan berdaya. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri dalam hal-hal kecil, seperti menu makanan, jadwal harian, atau aktivitas sosial. Ajak mereka berdiskusi, bukan sekadar diperintah. Libatkan mereka dalam kegiatan rumah tangga ringan sesuai kemampuan. Semangat hidup lansia sangat bergantung pada rasa dihargai dan dipercaya. Kemandirian itu bukan soal fisik saja, tapi tentang menjaga martabat dan kehormatan di usia senja. Perbedaan pola pikir yang mendasar lansia adalah generasi yang dibesarkan dalam budaya disiplin, kesederhanaan, dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Sementara itu, anak-anak mereka hidup di era yang cepat, praktis, dan cenderung lebih bebas.
Misalnya, orang tua merasa perlu menjaga adat sopan santun dan tata krama dalam setiap ucapan, sedangkan generasi muda seringkali berbicara to the point, tanpa basa-basi. Lansia bisa menilai ini sebagai kurang ajar, sementara anak menganggap itu sebagai gaya komunikasi biasa. Perbedaan pola pikir ini menjadi sumber ketegangan tak terlihat yang terus menumpuk. Perbedaan gaya komunikasi lansia cenderung menyukai percakapan panjang, penuh cerita, dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Namun, generasi muda lebih banyak berinteraksi melalui pesan singkat, media sosial, dan jarang meluangkan waktu untuk sekadar duduk mendengarkan cerita orang tua. Akibatnya, lansia merasa diabaikan, tidak dihargai, bahkan merasa tidak dianggap. Sementara anak-anak merasa mereka sudah cukup berbuat baik hanya dengan menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan emosional yang semakin lebar. Ketegangan dalam hal kedisiplinan dan rutinitas bagi lansia, rumah adalah tempat ketenangan, dengan jadwal makan, tidur, dan ibadah yang teratur. Namun, anak dan cucu hidup dalam pola yang lebih fleksibel, sering tidur larut malam, makan di luar jam biasa, bahkan menyalakan televisi keras-keras hingga tengah malam. Lansia yang terbiasa dengan ketenangan jadi merasa terganggu, tidak nyaman, dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ini bukan sekadar soal kebisingan, tapi juga soal kehilangan kontrol atas lingkungan tempat tinggal. Konflik dalam pola asuh dan pendidikan cucu sering kali terjadi perbedaan pendapat dalam mendidik cucu. Lansia terbiasa dengan pola asuh tegas, nasihat sedangkan anak-anak mereka lebih memilih gaya pengasuhan yang permisif dan psikologis. Ketika kakek atau nenek menegur cucu karena main gadget terus-menerus, misalnya, orang tua bisa merasa tersinggung atau menganggap itu mencampuri urusan mereka. Akibatnya, lansia merasa dibatasi, padahal niatnya hanya ingin membantu membentuk cucu yang lebih baik. Ketidakcocokan gaya hidup sehari-hari dari soal makanan pun bisa muncul gesekan. Lansia lebih menyukai makanan rumahan seperti sayur bening, tempe, atau nasi hangat. Anak-anak dan cucu lebih suka makanan instan, fast food, atau delivery order yang cepat dan praktis. Lansia merasa tidak dihargai ketika makanan buatannya tidak disentuh. Bahkan, ada yang merasa kehilangan fungsi dan peran dalam keluarga karena mereka tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas dapur atau rumah tangga. Hal-hal sepele seperti ini bisa menimbulkan luka batin yang dalam. Solusi: menjembatani perbedaan. Dengan empati, perbedaan generasi adalah keniscayaan, tapi konflik bisa dihindari dengan komunikasi terbuka dan empati. Anak-anak perlu memahami bahwa lansia tidak butuh dikendalikan, tapi dimengerti dan dihormati. Sementara lansia juga perlu belajar menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai inti mereka. Jika kedua pihak mau saling mendengar dan mengalah sedikit demi sedikit, rumah yang awalnya menjadi ladang konflik bisa berubah menjadi ruang yang hangat, damai, dan penuh kasih, perasaan. Jadi beban yang tak terucapkan lansia yang tinggal di rumah anak seringkali memendam perasaan sebagai pengganggu yang tidak diinginkan. Meski anak tidak pernah mengatakan secara langsung, ekspresi wajah, nada bicara, atau sikap yang berubah bisa terbaca jelas oleh hati orang tua. Setiap suara helaan napas, keluhan kecil dari menantu, atau komentar seperti, "Ibu jangan repot-repot," ia bisa terasa seperti penolakan halus. Lama-kelamaan, mereka jadi enggan minta bantuan atau menyampaikan kebutuhan karena takut merepotkan. Rasa tak enak hati kepada menantu situasi semakin rumit jika menantu tidak sepenuhnya menerima keberadaan mertua. Meskipun hidup serumah, tidak semua menantu bersedia berbagi ruang, perhatian, atau energi untuk orang tua pasangannya. Lansia yang peka bisa merasakan ketidaknyamanan ini, walau tersamar. Mereka merasa serba salah, ingin bantu, tapi malah dianggap mencampuri. Ingin diam, tapi dianggap tidak peduli. Rasa tak enak hati ini menumpuk,
dan bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan. Tidak, bisa berkontribusi membuat diri merasa tidak berguna. Setiap manusia, termasuk lansia, punya kebutuhan untuk merasa berguna dan berperan. Namun, saat tinggal di rumah anak, lansia sering tidak diberi ruang untuk berkontribusi. Anak-anak mereka mungkin berpikir, sudah tua, biar istirahat saja, padahal lansia justru ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan rumah, mengurus cucu, atau bahkan sekadar memilih menu makan siang, membuat mereka merasa seolah tak punya nilai lagi dalam keluarga. Keterasingan di rumah sendiri, ironisnya, banyak lansia yang merasa lebih asing di rumah anak daripada di lingkungan asal mereka. Mereka mungkin meninggalkan rumah sendiri, tetangga yang dikenal, dan rutinitas yang disukai demi tinggal bersama anak. Tapi saat sampai di sana, mereka hanya menghabiskan waktu sendirian di kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Anak dan cucu sibuk dengan urusan masing-masing. Rasa sepi dan keterasingan ini bisa lebih menyakitkan daripada kesepian saat tinggal sendiri. Tekanan batin yang menyebabkan gangguan mental, perasaan menjadi beban, tidak berguna, dan tidak diinginkan dapat berdampak langsung pada kesehatan mental lansia. Stres yang tidak tersalurkan bisa memicu gangguan kecemasan, insomnia, dan bahkan depresi. Banyak lansia yang mulai menarik diri, tidak lagi ceria, malas makan, dan enggan bicara. Ini adalah sinyal bahaya bahwa beban psikologis sudah menekan mereka. Jika tidak segera direspons dengan empati dan komunikasi, kondisi ini bisa memperburuk kualitas hidup secara drastis. Solusi: menumbuhkan keterbukaan dan keterlibatan. Kunci untuk mengatasi rasa tak enak hati adalah komunikasi terbuka dan pemberdayaan. Anak-anak perlu secara sadar memberi ruang bagi orang tua untuk berperan sesuai kemampuan mereka. Entah itu menemani cucu belajar, memasak, atau sekadar menyiram tanaman. Libatkan lansia dalam obrolan, beri apresiasi atas kehadiran mereka, dan buat mereka merasa dibutuhkan. Di sisi lain, lansia pun perlu mengungkapkan perasaan dengan bijak, bukan memendamnya. Ketulusan dan kasih sayang dua arah bisa menghapus perasaan menjadi beban dan menggantinya dengan rasa kebersamaan. Ketika niat melindungi, justru melemahkan. Banyak anak yang merasa menunjukkan kasih sayang dengan melarang orang tua melakukan aktivitas fisik. Mereka ingin orang tuanya istirahat, tidak capek, tidak pegal, dan tidak jatuh. Namun, niat baik ini kadang tanpa disadari justru membatasi ruang gerak lansia secara berlebihan. Padahal aktivitas sederhana seperti menyapu halaman, merapikan kamar, atau berjalan kaki ke warung adalah bentuk olahraga ringan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran mereka. Lansia butuh bergerak untuk bertahan sehat secara medis. Gerakan aktif sehari-hari membantu menjaga fungsi otot, keseimbangan tubuh, sirkulasi darah, dan kesehatan jantung. Lansia yang tetap aktif memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, osteoporosis, bahkan pikun. Selain itu, aktivitas fisik ringan juga merangsang hormon kebahagiaan seperti endorfin yang sangat penting untuk mencegah stres dan depresi. Ketika semua hal dilakukan orang lain, lansia kehilangan semua manfaat ini. Ketergantungan yang tidak perlu membiasakan lansia untuk selalu dibantu dalam hal-hal sepele, seperti mengambil air minum, menyiapkan pakaian, atau mengangkat sendok, lama-kelamaan membentuk ketergantungan yang tidak perlu. Padahal sebelumnya mereka mampu melakukan semua itu sendiri. Kebiasaan ini bukan hanya melemahkan tubuh, tapi juga membuat lansia merasa tidak berdaya. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini bisa memicu hilangnya fungsi tubuh lebih cepat dari seharusnya. Ancaman penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik membuat metabolisme tubuh lansia melambat. Mereka jadi lebih mudah mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan bahkan penyakit jantung. Di sisi lain, tulang yang jarang dipakai untuk bergerak akan lebih cepat keropos, osteoporosis, sendi kaku,
dan keseimbangan tubuh menurun. Hal ini meningkatkan risiko jatuh yang bisa fatal. Bahkan, sejumlah studi menunjukkan bahwa lansia yang pasif lebih cepat mengalami gangguan memori seperti demensia dan Alzheimer. Dampak psikologis dari ketergantungan selain dampak fisik, tergantung juga menggerus harga diri lansia. Mereka mulai merasa tidak berguna, malu karena harus dibantu untuk hal-hal kecil, dan merasa kehilangan peran sebagai individu dewasa. Jika ini terus terjadi, perasaan tersebut bisa berubah menjadi stres kronis, rasa cemas berlebih, bahkan depresi. Jadi ketergantungan bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menurunkan semangat hidup dan keinginan untuk terus berinteraksi dengan dunia. Solusi: dorong lansia untuk tetap aktif dan mandiri. Solusinya bukan membiarkan lansia melakukan hal yang membahayakan, tetapi mendorong mereka tetap aktif sesuai kemampuan. Libatkan mereka dalam aktivitas rumah tangga ringan, ajak jalan pagi bersama, atau beri kepercayaan untuk mengurus hal-hal kecil. Jangan ambil alih semua tanggung jawab mereka, tapi dampingilah saat dibutuhkan. Dengan demikian, mereka tetap merasa bermanfaat. Ini adalah cara mencintai lansia secara bijak, bukan dengan menonaktifkan mereka, tapi dengan memberdayakan mereka. Ketika cinta tidak cukup untuk menghindari ketegangan anak-anak memang mencintai orang tuanya, dan banyak yang dengan tulus ingin merawat mereka di usia senja. Namun, kenyataan hidup dalam satu atap seringkali menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Dinamika rumah tangga yang awalnya berjalan dengan ritme tertentu harus berubah ketika ada lansia di dalamnya. Kegiatan sehari-hari, jadwal, hingga rutinitas keluarga bisa terganggu, bukan karena kesalahan siapapun, melainkan karena kebutuhan dan gaya hidup yang berbeda antar generasi. Ruang pribadi yang menyempit, hadirnya lansia di rumah anak berarti bertambahnya anggota keluarga yang harus berbagi ruang. Mungkin kamar tamu harus disulap menjadi kamar orang tua, ruang keluarga jadi lebih sempit, atau kamar mandi harus dijadwal ulang penggunaannya. Situasi ini bisa menimbulkan rasa jenuh, lelah, atau tidak bebas, apalagi jika rumah tergolong kecil. Anak dan menantu mungkin tak mengeluh, tapi dalam hati bisa merasa kehilangan privasi yang dulu mereka nikmati. Pendidikan cucu jadi titik gesekan. Sering kali orang tua dan kakek nenek memiliki pandangan berbeda dalam mendidik anak. Lansia yang terbiasa dengan pola asuh tradisional mungkin merasa cucu terlalu dimanja atau kurang disiplin. Mereka pun ingin ikut menasihati atau mengatur, yang bisa ditafsirkan sebagai campur tangan oleh orang tua si cucu. Akibatnya, menantu bisa merasa tidak nyaman, bahkan tersinggung. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini bisa menjadi akar konflik antara suami dan istri, dan lansia bisa diposisikan sebagai penyebabnya. Meskipun niat mereka hanya ingin membantu, ketegangan emosional antara suami dan istri, kehadiran mertua di rumah bisa mengubah keseimbangan relasi suami istri. Salah satu pihak, biasanya istri, bisa merasa terbebani karena harus merawat orang tua pasangan, menyesuaikan masakan, atau menahan emosi ketika merasa tidak dihargai. Sementara suami mungkin merasa terjepit di antara keinginan untuk membahagiakan orang tua dan menjaga kenyamanan istrinya. Situasi ini rawan memicu pertengkaran yang berulang, dan pada titik tertentu bisa melemahkan keharmonisan rumah tangga. Lansia jadi kambing hitam. Tanpa disadari, ketika konflik rumah tangga mulai sering terjadi, kehadiran orang tua bisa dianggap sebagai sumber masalah, walaupun bukan itu inti persoalannya. Lansia mungkin mulai merasakan perubahan suasana rumah. Sikap anak dan menantu jadi dingin, pembicaraan makin sedikit, dan kehadiran mereka seperti tidak diharapkan. Dalam kondisi ini, lansia bisa merasa bersalah, sedih, atau bahkan tertekan karena merasa menyebabkan keretakan dalam keluarga anak yang mereka cintai. Solusi: batasan yang jelas dan komunikasi yang sehat. Untuk mencegah ketegangan, semua pihak perlu menjalin komunikasi terbuka dan menetapkan batasan yang jelas. Anak harus bisa berdiskusi dengan pasangan dan orang tua tentang aturan tinggal bersama, dari urusan dapur, pengasuhan cucu, hingga ruang pribadi.
Lansia juga perlu memahami bahwa mereka adalah tamu istimewa yang perlu menyesuaikan diri dengan rumah anak, bukan pemilik rumah. Dengan saling menghormati dan mengerti peran masing-masing, tinggal bersama bisa menjadi berkah, bukan beban. Tinggal dekat bukan serumah. Salah satu solusi paling bijak yang mulai banyak dipilih lansia modern adalah tinggal dekat dengan rumah anak, bukan serumah. Dengan cara ini, orang tua tetap memiliki rumah dan ruang pribadi mereka sendiri, namun tetap berada dalam jangkauan jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. Anak pun tidak terbebani setiap hari dengan kehadiran fisik orang tua, sementara orang tua tetap merasa mandiri dan punya kontrol atas hidupnya. Ini memberikan keseimbangan antara kemandirian dan kedekatan emosional. Komunitas lansia yang sehat dan aktif kini sudah banyak pilihan hunian untuk lansia yang dirancang khusus agar tetap sehat secara fisik dan mental. Tempat ini bukan panti jompo dalam pengertian lama yang menakutkan, melainkan komunitas aktif dengan kegiatan harian, fasilitas kesehatan, taman, bahkan tempat ibadah. Di sana, lansia bisa bersosialisasi dengan sesama, berolahraga ringan, dan menjalani hari-hari dengan lebih semangat. Pilihan ini bisa jauh lebih membahagiakan daripada merasa terasing di rumah anak yang terlalu sibuk. Tinggal di rumah sendiri dengan dukungan caregiver. Jika tinggal di rumah sendiri tetap menjadi pilihan, maka solusi pendamping atau caregiver juga layak dipertimbangkan. Caregiver bisa membantu aktivitas harian, mengingatkan obat, atau sekadar menemani bicara. Dengan ini, lansia tetap berada di lingkungan yang mereka kenal dan cintai, tapi tetap aman secara fisik dan psikologis. Keluarga juga akan lebih tenang karena tahu orang tuanya tetap mendapat perhatian yang cukup. Menjaga kemandirian adalah menjaga harga diri. Kemandirian bukan berarti keras kepala atau menolak bantuan. Justru, lansia yang mandiri biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena merasa berdaya, tidak merepotkan, dan tetap dihargai. Mereka bisa menentukan rutinitas sendiri, membuat keputusan kecil sehari-hari, dan menjalani hidup sesuai dengan tempo yang mereka nikmati. Menjaga kemandirian ini adalah cara menjaga martabat dan kebahagiaan diri di usia senja. Tetap terhubung secara emosional. Memilih tidak tinggal bersama anak bukan berarti memutus hubungan. Justru, hubungan bisa lebih hangat jika tidak dibebani dengan gesekan-gesekan harian. Kunjungan terjadwal, panggilan video, makan bersama setiap akhir pekan, semua ini bisa menjadi cara menjaga kedekatan emosional yang sehat. Orang tua dan anak tetap saling menyayangi, tetapi dengan batas yang saling menghormati. Ini adalah bentuk cinta yang lebih matang dan dewasa. Masa tua adalah masa untuk menikmati. Bukan mengalah tua, bukan berarti harus mengalah dalam segala hal. Lansia juga berhak memilih kehidupan yang nyaman dan bermartabat. Justru dengan hidup bijak dan mandiri, lansia bisa menjadi teladan bagi anak dan cucu tentang bagaimana menjalani masa tua yang sehat, berdaya, dan penuh makna. Jangan biarkan rasa bersalah atau ketergantungan membuat masa tua menjadi beban. Jadikan masa ini sebagai fase menikmati hidup dengan damai dan penuh syukur. Sahabat lansia yang dirahmati Allah, mencintai anak tidak harus berarti tinggal bersama mereka. Dan menjadi tua tidak berarti harus kehilangan kendali atas kehidupan sendiri. Masa tua adalah anugerah, dan kita berhak menentukan bagaimana kita ingin menjalaninya, dengan tetap bermakna, berdaya, dan bahagia. Bijaklah dalam memilih tempat tinggal. Pertimbangkan kenyamanan fisik, tetapi jangan lupakan kesehatan jiwa dan harga diri. Tinggal bersama anak boleh saja, asalkan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena sudah ada kesepakatan, kenyamanan, dan saling memahami. Semoga Allah memberikan kita semua masa tua yang tenang, penuh keberkahan, dan tetap dikelilingi oleh cinta dan penghormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.